Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang dan bergabung di acara webinar Ngabuburit bersama bareng ITN Academy. Oke, pada kesempatan kali ini saya yang mengisi materi tentang OpenStack. Acara webinar ini tidak hanya sehari saja, melainkan selama 5 hari ke depan, mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 29 April. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Oke, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas tentang Cloud Administration with OpenStack. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Riyadi. Saya peserta IDN Academy 2021, program sysadmin. Program IDN Academy itu apa? Program IDN Academy itu adalah beasiswa program dari IDN. Jadi selama setahun belajar di IDN untuk makan dan juga tempat tinggal difasilitasi oleh IDN. Programnya itu tidak hanya sysadmin, melainkan ada networking dan juga programming. Oke, saya lulusan SMK tahun 2020 dari SMK Negeri 1 Banjit di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Berikut kontak informasi saya jika ingin bertanya-tanya lebih lanjut ataupun ketika nanti ada yang mau ditanyakan seputar materi ini, bisa kontak saya melalui WhatsApp maupun nanti ini ada link saya kalau misalkan mau kontak bisa lewat LinkedIn ataupun lewat WhatsApp. Dan juga ini ada blog saya, catatan pribadi saya mengenai OpenStack dan integrasinya dengan misalnya chat. Nanti ini akan saya kembangkan lagi di blog saya. Oke. Agenda kita pada hari ini, kita akan overview terlebih dahulu tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Kemudian nanti pengenalan tentang OpenStack, cloud platform OpenStack. Kemudian nanti ada demonya juga, lab OpenStack Administration. Kemudian di akhir acara ada kuis. Kuisnya ini berhadiah ya. Nanti teman-teman bisa ngerjain. Oke. Referensinya ini saya dapatkan dari OpenStack Documentation. Di sini lengkap mulai dari proses instalasi, kemudian proses operasi juga ada. Kemudian untuk penjelasannya saya nyarinya dari Wikipedia tentang cloud computing. Bisa dilihat. Oke, kita langsung saja overview cloud computing. Kita kenalan dulu terlebih apa itu cloud computing. Jadi cloud computing itu merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi. Jadi kita sebagai user itu dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Itu kita akses ke internet. Jadi internet itu bisa sebagai tempat penyimpanan, storage, sebagai infrastruktur maupun sebagai menjalankan aplikasi. Sebagai storage contohnya gimana? Sebagai storage contohnya ada Google Drive ya. Kalau sebelumnya kan kita kalau punya HP itu mau nyimpan foto misalkan itu harus beli kartu SD, kartu SIM card. Nah sekarang karena ada cloud computing ini kita hanya tinggal upload melalui Google Drive. Nah, begitu juga infrastruktur yang tadinya servernya secara fisik, sekarang kita dapat membuat server di internet. Kemudian untuk cloud computing arsitektur. Jadi di cloud computing itu sendiri ada arsitekturnya. Pertama itu ada cloud infrastructure. Cloud infrastructure itu dia sebagai infrastruktur dari sebuah cloud untuk membangun sebuah cloud. Itu dari server fisik yang ada dari penyedia layanan cloud.
Kemudian ada cloud service-nya. Cloud service ini dia service-service yang ada di dalam cloud. Kemudian ada cloud storage cloud storage ini kita dapat mengaksesnya multi user ya, nggak cuma satu user yang dapat mengakses cloud storage ini. Nah, kemudian ada cloud platform. Cloud platform itu sendiri adalah cloud yang tampilan untuk front end-nya. Jadi ketika klien mengakses itu ada versi user interface-nya. Oke. Untuk karakteristik cloud computing itu sendiri, karakteristiknya itu yang pertama ada on-demand self-service. Jadi maksudnya layanan cloud computing akan menyediakan self-service portal di mana para pelanggan bisa melakukan konfigurasi sendiri dari layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada broad network access. Layanan cloud computing harus bisa diakses dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sebentar ya. Yang kedua ada broad network access. Itu layanan cloud computing harus bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dengan perangkat yang memungkinkan pelanggan terhubung dengan jaringan atau internet. Kemudian ada resource pooling. Layanan cloud computing terdiri dari kumpulan resource komputasi yang bisa dipakai bersama oleh para pelanggan. Biasanya layanan ini bersifat multi-tenant. Banyak pemakai yang memakai sumber daya komputasi secara bersama-sama. Kemudian ada rate elasticity. Layanan cloud computing harus bersifat scalable dan elastis, di mana layanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya komputasi yang dibutuhkan pelanggannya. Misalkan saat dibutuhkan unit komputasi yang lebih, saat itu juga dalam waktu singkat bisa dapatkan, dan apabila dibutuhkan untuk menurunkan unit komputasi, saat itu juga atau dalam waktu singkat akan bisa dilakukan, seperti auto scaling up, auto scaling down. Kemudian ada measured service. Layanan cloud computing akan menyediakan informasi mengenai besarnya penggunaan unit komputasi yang dipakai oleh pelanggannya, dan pelanggan hanya membayar berdasarkan besarnya penggunaan. Kemudian untuk tipe cloud itu ada 3 sebenarnya. Ini untuk perbandingan saja yang onsite ini. Jadi kalau onsite itu kita punya data center sendiri di sebuah kantor misalnya, itu kita memanage semuanya. Sedangkan kalau untuk infrastruktur as a service, kita hanya bisa mengontrol bagian ini saja, application, data, runtime, middleware, sama OS. Sedangkan untuk virtualisasi server secara fisiknya itu yang menyediakan adalah cloud provider-nya. Kemudian untuk platform as a service juga sama, kita hanya dapat menjalankan aplikasi dan juga datanya. Sedangkan untuk selebihnya itu cloud provider yang menyediakan. Untuk software as a service apalagi, dia hanya menjalankan, kita sebagai user hanya dapat mengaksesnya. Sedangkan yang menyediakan itu cloud provider-nya atau provider dari ininya, aplikasinya tersebut. Oke. Nah, on-site, on-premise. Data center yang tersedia di suatu perusahaan tertentu yang biasanya hanya dalam lingkup perusahaan itu saja yang dapat mengaksesnya, dan biasanya dikelola oleh ruang sysadmin. Nah, kalau data center ini kan kita butuh biaya yang lebih dan juga effort yang besar untuk mengelola data centernya ya. Sedangkan kalau cloud computing itu dia agak lebih murah. Kemudian ada infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service adalah sebuah layanan cloud computing yang pada dasarnya adalah sebuah server fisik
dan komputer virtual. Para penyedia layanan infrastruktur as a service menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data. Nah, pelanggan akan dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard atau API. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan implementasi infrastruktur as a service. Contohnya ada Microsoft Azure, kemudian yang sering kita dengar dan sekarang kita pakai ada Alibaba Cloud, kemudian Google Cloud Platform, Amazon Web Service. Nah, untuk di Indonesia sendiri kayaknya Bisnet Geocloud nggak ada ya, masih Beyond Cloud. Oke. Kemudian ada platform as a service. Oke. Platform as a service itu adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Platform as a service ini memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Jadi, kalau platform as a service ini kita membuat aplikasi yang berbasis cloud. Contohnya itu kalau ada OpenShift, kemudian ada Heroku. Kita hanya dapat menjalankan aplikasinya saja di dalam cloud tersebut. Nah, untuk server dan segala macam itu cloud providernya yang menyediakan. Kemudian ada software as a service. Software as a service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Software as a service juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Software as a service memberikan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Nah, contoh untuk software as a service ini sering kita gunakan. Contohnya ada Gmail, kemudian ada Google Drive, Google Doc, dan semacamnya. Ini adalah contoh dari software as a service. Kemudian untuk cloud deployment models, di sini sebenarnya ada lebih dari ini, cuma yang populer ini hanya 4 ini. Ada public cloud, kemudian ada private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Untuk public cloud sendiri, public cloud ini kita sebagai user itu dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Jadi orang umum juga bisa mengaksesnya. User hanya perlu mendaftar dan bisa langsung menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Misalkan contohnya itu AWS ya. Kita akan daftar, kemudian beli subscription gitu, untuk pemakaiannya berapa, billingnya berapa ya. Itu kita dapat mengaksesnya. Kemudian ada private cloud. Di private cloud adalah salah satu layanan berbasis cloud. Private cloud ini untuk suatu perusahaan atau organisasi tertentu saja. Jadi yang mengelola itu dalam perusahaan itu sendiri, kemudian yang dapat mengaksesnya itu orang-orang dari perusahaan itu sendiri, namanya private cloud-nya. Kemudian ada community cloud. Nah, community cloud ini apa? Community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang terakhir ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private cloud dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk dalam business to business, B2B, dan business to consumer, B2C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kalau mau nanya bisa langsung di komen aja ya.
Oke, kita cloud platform OpenStack. Nah, apa sih itu OpenStack? Nah, bagi sebagian yang di sini mungkin ada yang sudah tahu tentang OpenStack. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi OpenStack itu adalah open source software yang digunakan untuk membuat infrastruktur as a service, baik itu privat, public, community maupun hybrid cloud. Jadi OpenStack itu dia open source nih, tidak ada lisensi. Kemudian perkembangannya juga lagi gencar-gencarnya. Kayak sekarang ini ada OpenStack versi terbaru yaitu Wallaby, baru April 2021 ini. Kemudian untuk OpenStack itu dikembangkan di bawah OpenStack Foundation dan didukung oleh perusahaan TIK di seluruh dunia. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Langga. Mas, cara menyambungkan cloud ke on-premise itu gimana ya? Oke. Jadi untuk menyambungkan cloud ke on-premise itu bisa diintegrasiin aja ya Mas. Misalkan servernya itu yang tadinya server dalam bentuk data center. Kalau untuk menyambungkan ke cloud-nya ini dalam bentuknya gimana? Misalkan mau nyambungin storage-nya itu kita ngambil dari AWS gitu. Bisa. Kemudian apalagi? Bedanya cloud sama VPS biasa. Ini ada yang nanya. Bedanya cloud sama VPS biasa. Oke. Kalau VPS biasa itu kan dia basicnya itu virtualisasi. Virtualisasinya itu misalkan di atas Proxmox maupun VMware. Sedangkan kalau cloud ini dia lebih di atas sebuah OpenStack, misalkan di atas OpenStack maupun di atas AWS. Nah, untuk bedanya itu lebih cepat aja sih Mas dalam pendeployannya kalau menggunakan cloud dibanding dengan menggunakan VPS. Misalkan kalau di cloud itu kan ada image yang sudah jadi atau snapshotnya ya. Jadi dia lebih cepat aja, lebih cepat untuk pendeployannya. Oke, Mas. Kemudian Mas siapa lagi ya? Ini ada yang nanya Mas Supriyatna. Mas Supriyatna, cloud yang biasanya dipakai di perusahaan cloud tipe apa? Oke. Untuk di perusahaan apa dulu nih Mas? Kalau misalkan untuk perusahaan tertentu seperti BRI gitu, saya dengar pakainya OpenStack sih. Cuma nggak tahu juga. Kalau misalkan biasanya di perusahaan-perusahaan lain kayak kemarin itu di mana itu? Dia ada yang pakai Amazon Web Service juga Mas. Tuh. Tipe cloud-nya itu public, ada yang public atau maupun privat. Itu disebut hybrid cloud Mas. Keduanya bisa. Oke, untuk Mas Langga lagi saya perjelas lagi. Untuk kalau misalkan mau nyambungin dari cloud ke on-premise-nya, kalau dari segi networknya itu bisa dikonfigurasi lagi. Itu kalau di Amazon Web Service itu ada yang namanya VPC. Nanti itu di routing aja di sebelah situ. Kemudian dari Mas Bashim Habsi, OpenStack ini apakah termasuk hypervisor tipe 1? Oke. Kalau yang untuk instalasinya itu biasanya sih memakai hypervisor tipe 1. Jadi kalau misalnya untuk deploy sebuah OpenStack-nya di sebuah server gitu, server privat lah. Jika mau membangun OpenStack privat IaaS, dia makanya langsung di atas sebuah server langsung diinstal OpenStack bisa.
Tapi basic dari OpenStack sendiri itu virtualisasi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada OpenStack Company Members. Nah, ini beberapa members atau beberapa anggota yang mendukung OpenStack. Ada contohnya ada Juniper, Dell EMC, kemudian Red Hat Linux. Red Hat Linux malah dia berkontribusi ya. Contohnya ada keluarnya Packstack. Kemudian ada Ubuntu, VMware, Cisco, dan juga Intel. Oke. Untuk sekedar info ya, kalau OpenStack itu sebenarnya lebih dari 1000 perusahaan yang mendukung. Ya udah scalable, mau di berbagai macam platform juga bisa. Oke, kemudian ada kemudian ada OpenStack arsitektur. Nah, OpenStack arsitektur sendiri itu kita sebagai user, misalkan user di sini punya akses ke OpenStack tersebut. Kita aksesnya melalui Horizon, dashboardnya itu namanya Horizon. Nah, kita misalkan ingin membuat sebuah instance. Nah, untuk membuat sebuah instance itu kita harus punya network service, kemudian volumenya itu buatnya di Cinder, kemudian resource-nya itu kita ngambil dari Nova. Misalkan ini kita punya controller, node controller itu ada Keystone. Jadi si Keystone ini, identity Keystone ini, dia yang memanage semuanya. Jadi kita bisa mengatur autentikasinya untuk misalkan mengidentifikasi service namanya network. Nah, kita identifikasinya di Keystone, kemudian membuat identifikasi Nova compute-nya, kita buatnya di Keystone. Ada image juga buatnya di Keystone. Pokoknya ini kalau misalkan mau menambahkan service baru, misalkan mau nambahin head, kita buatnya juga di Keystone. Nah, kemudian dari Keystone itu bisa misalkan kita mau buat volume baru. Nah, kita mulainya dari Keystone, kita OpenStack create volume misalkan. Nah, itu kita ngambil resource-nya itu dari block Cinder-nya, dari node Cinder. Biasanya node Cinder ini terpisah sama node controller-nya. Jadi kita ambil datanya, misalkan 10 giga, kemudian baru diteruskan ke dashboard Horizon-nya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan resource-nya misalkan launch instance itu kita menggunakan yang namanya node compute. Nah, di sini tempat resource kita diambil. Makanya node compute itu harus lebih besar dari node controller. Nah, untuk OpenStack service ini ada, untuk OpenStack service sendiri ada dashboard, kemudian ada identity service Keystone, kemudian ada object storage namanya Swift, kemudian ada image service Glance, ada networking service Neutron, ada block storage Cinder, ada node compute Nova. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, saya ulang lagi ya. Kalau untuk identity service ini kita bisa ini tempat kita untuk mengatur inisialisasi untuk ke service-nya. Seperti membuat project, membuat tenant, itu buatnya di Keystone. Nah, untuk membuat object storage itu kita pakai Swift. Untuk membuat image service itu kita pakai service namanya Glance. Kemudian ada networking. Nah, networking di sini kita bisa membuat seperti layaknya VPC di Amazon Service. Itu kita pakai kalau di OpenStack namanya service-nya Neutron. Kemudian ada block storage, ini tempat kita mengatur volume. Membuat volume juga ngambilnya dari block storage ini Cinder.
Kemudian ada node compute. Nah, di sini tempat kita mengambil resource untuk menjalankan sebuah instance di node compute. Dashboard ini tampilan kemudian ini Mas jual berdua tadi sama seperti saya jelaskan ke Mas Basim ya. Itu sama VMware vSphere itu berbeda Mas, tidak sama. Ini Mas Ali Miftahuddin mau tanya, saya ada di data center ingin bisa diakses secara cloud untuk 2 plan. Waduh, ini agak berat juga nih, gimana caranya ya? Saya juga belum pernah sih Mas untuk diakses secara cloud untuk 2 plan seperti ini, belum pernah. Cuma nanti ya bisa ngobrol-ngobrol lah melalui WA ataupun kontak di LinkedIn saya. Oke. OpenStack itu kayak Proxmox kan, berbeda itu kayak dijelaskan Mas Aji ini kan. Beda, OpenStack itu nggak perlu install OS lagi, kalau VM kan harus install. Nah itu jadi kalau di OpenStack itu dia ada yang namanya Glance, ada yang namanya itu Node Glance Image Service. Nah ini pertama kita sudah tersedia nih si image service yang di Glance tersebut. Tapi kalau untuk providernya atau yang mengelola OpenStack-nya itu kita harus menginput manual si image yang kita download, formatnya Kimuko untuk menguploadnya ke image service Glance tersebut. Jadi nggak perlu berbeda sama Proxmox. Kalau Proxmox kan harus masukin CD satu-satu, masukin CD virtualnya kan. Mas Langga, Mas kalau kita masang VM Mikrotik di cloud buat jadi server PPTP bisa nggak ya nyambung ke on-prem sebagai client PPTP? Oke. Ini misalkan kita mau install CHR ya Mas, misalkan di cloud, bisa Mas. Itu saya pernah nyoba misal CHR itu di AWS itu bisa. Terus untuk nyambung ke on-premnya sebagai client PPTP-nya, kalau untuk server PPTP saya belum pernah nyoba, tapi bisa dicoba aja. Di AWS kita mau install CHR bisa. Oke. Tuh, Mas Denny juga bantu jawab, saya pernah nyoba di AWS bisa. Oke. Kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini saya akan demokan administrasi di OpenStack. Di sini saya sudah membuat tim pendeploy OpenStack. Tapi saya belum membuat user baru, ini masih admin. Nah, untuk tampilan OpenStack ini nggak melulu seperti ini. Ini bisa kita ganti temanya. Itu bisa kita buat tema baru, tema sendiri, maupun kalau tema bawaan saya kan misalnya di Ubuntu, ada tema bawaan dari Ubuntu. Kalau misalkan mau custom tema juga bisa. Itu bahasa yang digunakan bahasa apa? Kalau nggak salah sih pakai Python. Oke, kita lanjut aja. Kita akan membuat sebuah user baru. Kita buatnya melalui Celi aja terlebih dahulu.
Cherry aja. Ini terminal saya bisa kelihatan nggak? Oh, masih Google Slide-nya. Oke, bentar. Oke, bentar. Masih Google Slide. Sudah masuk ya. Oke, kita remote terlebih dahulu. Saya remote ke VM OpenStack saya, server OpenStack saya. Nah, untuk Keystone ini apa? Keystone admin ini. Jadi ini adalah OpenStack client-nya, OpenStack client untuk project, tapi melalui Cherry. Jadi kita inisialisasi juga untuk projectnya kemana, project name admin, kemudian username admin seperti yang saya masukkan di dashboard tadi untuk passwordnya. Oke, saya di sini nggak akan jelasin tentang instalasi OpenStack-nya. Untuk instalasinya itu mungkin akan dibahas lain waktu, atau mungkin kalau teman-teman mau melakukan instalasi itu bisa dilihat di dokumentasi OpenStack. Itu di situ lengkap. Oke, kita akan membuat sebuah user. Pertama-tama kita buat project baru dulu. Nah, project ini adalah kumpulan dari berbagai resource. Maksudnya gimana? Jadi di project itu kita dapat misalkan project itu project IDN nanti. Kita dapat membuat instance dan sebagainya. Oke, kita udah buat projectnya. Kemudian kita membuat user. Ini kita bisa cek untuk mengecek projectnya sudah buat apa dulu. Bisa di start project. Ini kita sudah membuat project baru. Kemudian kita akan membuat user di project IDN. Kita akan membuat user dengan nama admin IDN, passwordnya IDN mantap pada project IDN. Nah, kalau untuk domain sendiri, untuk domain ya, domainnya di sini kita pakai domain default ya. Kalau domain itu apa, Mas? Domain itu adalah gabungan dari project dan juga user. Nah, kalau untuk user sendiri itu di dalam sebuah project
kita dapat membuat beberapa user, 10 user misalkan bisa. Nah, untuk user sendiri bisa juga tergantung case-nya. User juga bisa dimasukkan ke dalam beberapa project. Contoh misalkan nama usernya leader, dia kan harus menghandle beberapa project. Jadi bisa tergantung case-nya. Kemudian kita membuat, nah kita sudah berhasil membuat usernya, kita cek. Kita sudah membuat user dengan nama admin IDN. Oke, kita lanjut untuk membuat screen-nya. Kemudian kita membuat role. Kita beri role, kita membuat role create, nama role-nya cloud IDN. Nah, role-nya ini apa? Role ini seperti hak akses lah untuk si user sebelum didaftarkan role, dia belum bisa untuk login ke dashboard. Kemudian kita tambahkan role. Nah, ini baru membuat role. Sekarang kita tambahkan role. Pusat role add. Saya clean. Ulang lagi. Kita akan menambahkan role nama projectnya project IDN ke dalam project IDN yang dimana ada user namanya admin IDN. Role yang mau kita tambahkan apa? Nama role-nya cloud IDN. Kalau sudah membuat, kita coba. Di sini saya sudah membuat script OpenStack client untuk admin IDN ya. Jadi kalau untuk membuat script clientnya itu tinggal ubah di bagian username, project name, sama password. Cuma itu aja sih. Untuk project ini tergantung project yang kita buat tadi apa. Misalkan saya project IDN, kemudian username-nya yang saya buat tadi admin IDN dan password. Kalau sudah, tinggal dieksekusi scriptnya. Nah, kita akan membuat sebuah flavor. Flavor itu apa? Flavor itu untuk spesifikasi hardware. Jadi kita nggak perlu menginstal hardware, misalkan menginstal VM itu kita tentuin hardware berapa giga RAM, berapa giga, berapa GHz CPU-nya, berapa core CPU-nya, kemudian berapa giga penyimpanannya, nggak usah. Karena kita mau flavor itu untuk sebagai template dari spesifikasinya nanti. Kita kasih ID-nya 0. Nah, di sini vCPU-nya saya kasih 1. Kemudian RAM-nya 2 giga, disk-nya 10 giga. Nama tipe flavornya M1 Small. Ini tadi Nova-nya pemasangan.
kita search. Oke, ini sudah terbuat ya tadi. Untuk perintahnya tadi ini, jadi kita membuat OpenStack Flavor Create dengan ID 0, kemudian vCPU-nya 1, RAM-nya 2 GB, disknya 10 GB, tipenya M1 Smart. Untuk tampilannya OpenStack-nya belum kelihatan. Ya, nanti kita juga akan mencoba meload instance lewat dashboard. Tapi sebelumnya untuk membuat ininya, template-templatenya kita cari. Oke, kemudian kita membuat networknya. Di sini kita belum ada networknya. Oke, kita bisa membuat network. Tapi kita buat router terlebih dahulu. Router create. Nama routernya IDN. Salah, maksud saya router IDN. Ini saya hapus dulu. Router create, router IDN. Sudah. Nah, kita buat network privatnya. Kalau untuk membuat network ini, kalau misalkan bisa juga lewat GUI, tapi lewat dashboardnya, tapi saya saranin lewat ini aja, lewat CLI. Kita buat network dengan nama privat. Jadi network privat ini nantinya nggak bisa akses internet, hanya bisa komunikasi antar VM yang ada di OpenStack-nya. Provider name-nya ini provider network. Ini kita VXLAN. Jadi untuk di network Norton sendiri itu udah support kayak GNV maupun VXLAN sebagainya. Provider network benar. Nggak bisa ya. Sorry. Jadi untuk membuat networknya itu kita harus dari si keystone adminnya, nggak bisa dari si keystone kliennya. Ini banyak benar nih router ini, kita hapus aja deh. Kalau untuk pembuatan network kita harus lewat keystone adminnya atau user adminnya. Tapi kalau untuk Flavor itu bisa diusahakan aja. Oke.
kita buat network. Nah, kita berhasil membuat network dengan nama privat. Tipe provider tipenya VXLAN. Ini bisa bermacam-macam, ada VLAN, ada juga JNIV, ada flat network. Kalau sudah, kita kasih subnet OpenStack. Privat subnet networknya, nama networknya privat. Untuk subnetnya IP-nya 10.10.00/24, gateway 10.10.00/31, DNS-nya 888. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan subnet tadi ke routernya. Privat subnet. Oke, kita berhasil menambahkan subnet privat ke dalam router itu. Kemudian kita akan membuat network untuk publiknya. Jadi untuk network publik ini nanti bisa mengakses internet. Ini saya kopas saja biar tidak makan waktu yang lama. Untuk config-nya nanti untuk config-nya bisa aja sih Mas, nanti di ini aja lah, kontak saya aja Mas. Apa? Saya open kok. Kita sudah berhasil membuat OpenStack network untuk publiknya. Sekarang kita masukkan subnetnya. Saya hapus dulu ya. Jadi subnetnya untuk OpenStack public itu, kalau di sini saya makainya itu subnetnya range-nya itu 192.168.100.0/24. Alokasian poolnya itu kita mulai dari 192.168.100.220 sampai 192.168.100.254. Gateway-nya 192.168.100.1, DNS servernya 192.168.100.1, dan mau di HCP. Jadi karena nanti untuk floating cuma untuk nge-floating IP, jadi nggak usah di HCP. Nah, sudah teroperasi. Kemudian kita tambahkan subnet, kita set gateway, set router gateway, nama routernya router IDN, router IDN, external gateway-nya public. Kita arahin ke network yang kita buat untuk mengakses router gateway, router ini router set, router IDN, external gateway public. Oke, tadi saya tipu. Oke,
kita berhasil. Coba kita cek stack. Yes. Sudah aktif ya. Materinya gimana? Oke, nanti untuk materinya bisa nggak saya share sih Mas, cuma kalau misalkan ingin kontak aja, nanti di LinkedIn saya ada, bisa dikontak. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah berhasil membuat router, kemudian menginisiasi router, masukkan subnetnya ke dalam router. Kemudian kita cek IP, cek si routernya itu IP-nya berapa. Yes. Nah, di sini ini IP public dari gateway, IP gateway routernya. Ini kita coba ping ke gateway routernya. Ini sudah bisa ya. Jadi si host OpenStack saya sudah bisa connect dengan gateway router yang dibuat tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat RBAC. Jadi RBAC ini untuk membatasi network yang bisa digunakan untuk user kliennya nanti. Kita buat stack RBAC list. Nah, di sini baru ada satu RBAC, kita lihat. RBAC ini akses as eksternal. Nah, nanti kita buat RBAC akses as shared untuk private networknya, agar si private network itu bisa dibuat di bisa dipakai di user klien kita. Kita buat RBAC di sini project ini kita arahkan ke project IDN, ID-nya, ID project IDN, tipenya network, tipe network, actionnya di sini kita buat akses as shared. Untuk akses set, kemudian kita masukkan ID si private network. OpenStack RBAC create RBAC create target project. Tipe network. Saya salah ini tipenya. Harusnya ini ini nggak masalah. Target project.
berhasil membuat network air biasanya. Sudah ya. Kemudian kita membuat security group. Nah, kita langsung akses saja dari segi kliennya. Kita buat security group. Namanya IDN group. Nah, kemudian kita buat key pair. Kita masukkan key pair-nya public key SSH-nya ke key pair OpenStack-nya. Public key yang ada di lokasi SSH, IP RSA, kemudian nama IDN key, nama key-nya itu nama key. Oke, kita jalankan. Kita akan membuat sebuah server menggunakan Cherry terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya kita demo untuk di dashboardnya. Di sini saya membuat server create Flavor M1 Small, jadi ukurannya itu menyesuaikan dengan M1 Small tadi. Image-nya kita ambil dari IDN Ubuntu, security group-nya IDN group, NAC ID-nya ini pakai NAC net ID si privatnya. Nah, kemudian masukkan key name-nya itu key pair yang sudah dibuat tadi, make key. Kemudian outputnya namanya Ubuntu VM. Kita jalankan saja. Salah NAC ID-nya, oke. Untuk networknya kita pakai network privat. Ini kita sudah berhasil membuat. Cek terlebih dahulu. Ini statusnya masih build. Tunggu nyampe dia menjadi aktif. Oke, sambil saya baca-baca komentar. Kalau untuk untuk Mas Playmaker, kalau untuk penginstallan awal-awal bisa dilihat di mana ya Pak dokumentasinya? Oke, bisa dilihat di dokumentasinya Red Hat, dokumentasinya OpenStack. Itu di situ ada mulai dari proses instalasi, deployment sampai operasi juga ada. Pak Supriyatna, jujur nggak ngerti tapi nyimak aja dulu. Iya Pak. Kalau misal kamu training di IDN juga ada Pak, training OpenStack-nya nih. Untuk Mas Ahmad Solihin, sepertinya nggak simple seperti VMware ya, yang sudah manage network user pasnya PKW. Seperti VMware, iya. Tapi kalau untuk proses launch instance-nya lebih cepat dari VMware ya juga. Kemudian kalau misalkan di OpenStack misalkan mau langsung instance, langsung terinstall HTTP juga bisa. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini sudah bisa ya.
kita sudah membuat, kita sudah berhasil. Kemudian kita buat floating IP. Floating IP ini berfungsi sebagai agar si server bisa diakses melalui floating IP publiknya. Oke, sudah berhasil membuat floating IP. Di sini kita dapat IP floating IP-nya 224. Floating IP 192. Sudah. Kemudian kita tambahkan protokol di security group, kita tambahkan protokol ICMP agar dia bisa nge-ping ke instansi. Ini saya percepat ya, karena harusnya sudah selesai ini. Mohon maaf ya. Oke, kita sudah bisa menambahkan SSL. Nah, kita langsung saja coba untuk meremote instance-nya. Kita sudah berhasil buat. Nah, ini bisa kita remote ya. Instance-nya sudah dibuat. IP. Nah, ini kita sudah berhasil launch instance pada publisher. Sampai sini aja dulu ya. Kita lanjut ke quiz. Jadi saya ada quiz nih.